Ketika orang itu bisa dipertanggungjawabkan kejujurannya, keamanahannya, kehebatannya dalam ilmunya, maka kita wajib percaya terhadap pendapatnya. Betul? Itu ya, yang pertama, ittisolus sanad. Kalau nyari ulama, kalau nyari guru, cari yang ilmunya bersanad. Itu juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, ketika ada orang yang menyampaikan sebuah riwayat, sebuah cerita, maka apa kata para ulama dulu? Sammu lana rijalakum, sampaikan rijal perawinya siapa saja, begitu. Jadi jangan percaya Pak, ada orang contohnya Pak ya, dia seorang dokter, dokternya dokter ikan mujair seumpama, bercerita tentang nasab, jangan percaya Pak. Dia suruh neliti nasabnya ikan mujair saja gitu. Apakah nasabnya sambung kepada ikan nila atau ikan hiu, kan begitu ya. Kalau kita sakit gigi dibawa ke tambal ban, hancur sampai mulutnya Pak gitu. Jadi lihat kapasitasnya, yang pertama. Yang kedua, syarat hadis bisa dikatakan sahih dengan apa? Adalatur rawi, penyampainya harus orang yang adil. Apa adil? Mulazamatut taqwa wal muru'ah, malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah, sebuah kepribadian yang membawa dirinya agar selalu bertakwa dan menjaga muru'ahnya. Jadi kalau ada orang jarang sholat ya, kemarin ada Pak, sudah jarang sholat bahas agama lagi, ada itu. Islam pertama itu baca, bukan sholat kata dia. Islam pertama kali itu ikro, gak usah sholat gak apa-apa, yang penting baca. Nah ya gak apa-apa. Ada orang mengatakan seperti itu, gak apa-apa. Mungkin punya orang dalam di neraka dia Pak, atau pamannya sedang jaga neraka sip-sipan sama Imam Malik, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kalau kita tidak boleh berkeyakinan seperti itu, murtad Pak. Man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafar. Sholat satu kali saja ditinggalkan secara sengaja, ada hadis meskipun ahad diriwayatkan kafir Pak. Apalagi menentang kewajiban sholat, jelas kafir. Makanya salah satu kriteria menjadi seorang ulama nasab, nomor pertama, kriteria menjadi ulama nasab nomor pertama apa? Ayyatabahhar, ayyatafsifa bil ilmil wasi' wa yatabahhar fima yaktubuh. Dia harus punya ilmu yang luas dan benar-benar tabahur, mendalam tentang apa yang dia tulis. Itu syarat pertama. Kalau cuma hasil comot-comot Google, itu namanya bukan ulama nasab, tapi ulama yang cari nasib. Betul? Ayat tasifa bil ilmil wasi' wa yatabahhar fima yaktubuh. Kemudian wa ayyakuna daqiqan fi isbatihi, harus teliti dalam menentukan sesuatu, muhaqqiqan lima yudawwin, dan harus paham tahqiq terhadap apa yang dia tulis, yang dia karang. Kalau cuma ngarang, disahkan sendiri, diumumkan sendiri, tapi diajak debat lari, ini bukan ulama nasab, tapi ulama yang sedang mencari nasib. Betul? Ya. Seperti itu. Wa qawiyan bi hujjatihi mustakmilan li syuruti ilmin nasab wa thawabitihi wa thawabitihi. Benar-benar harus kuat hujjahnya, tidak keluar
keluar dari tema-tema ilmu nasab dan harus memiliki ketentuan dan ketetapan yang tepat. Itu syarat yang ketiga. Kalau baca Quran saja gak bisa, baca kitab nahwu sorof gak bisa, apalagi tulisannya salah-salah, berarti bukan ulama. Kita dah harus percaya. Begitu. Ada kemarin orang yang bilang ates DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatir Rasulullah. Sejak kapan tes DNA bahasa Arabnya itu gak cuma ditambah dhamma? Enak kalau gitu, ustadzun, kitabun. Kalau lapangan alun-alun gitu. Enggak gitu konsepnya ya. Yang keempat, syarat hadis sahih itu apa? Tidak terjadi syak. Apa syak? Antara rawi yang fikoh dengan yang lebih fikoh tidak boleh bertentangan. Antara murid dan guru gak boleh bertentangan. Kalau ada murid bertentangan dengan gurunya, bahkan menolak semua ulama, berarti kita haram mengikuti pendapatnya. Itu jadi syarat hadis itu bisa sahih, bisa benar-benar dari Rasulullah, tidak boleh yang dikabulkan oleh Allah. Fa'atoniha, doa Rasulullah adalah bahwa umat ini lan tajtami ala dhalalah, tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Setiap ada kesesatan muncul, pasti akan ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, doa Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah. Rasulullah meminta kepada Allah agar umat Islam selalu menang melawan orang-orang kafir. Nanti di akhir zaman yang akan memimpin kita adalah Imam Mahdi. Wa Imam Mahdi min ahli baiti Rasulillah. Imam Mahdi adalah ahlul bait Rasulullah. Dan yang melawan Imam Mahdi nanti adalah Dajjal. Berarti yang melawan ahlul bait adalah Dajjal. Paham? Ya, seperti itu ya. Ini ya, yang kedua. Yang ketiga, permintaan Rasulullah yang tidak dikabulkan oleh Allah itu apa? Yang ketiga, Rasulullah minta agar umat Islam tidak selalu ribut. Nah ini gak dikabulkan, makanya kita ribut terus. Nasab ribut, masalah apa namanya itu, harta warisan ribut, masalah debat ribut, pokoknya ribut terus ya. Ribut terus. Nah ini memang gak dikabulkan sama Allah. Umat Islam agar tidak ribut ini, jadi antum kalau mau lihat umat Islam semuanya damai, itu saya kira tidak bisa, karena Rasulullah yang minta gak dikabulkan ternyata. Memang kita sudah diciptakan akan ribut gitu, tapi minimal kita itu ributnya yang ribut di jalan Allah gitu loh. Ributnya ribut yang fisabilillah, ribut yang sesuai pendapat para ulama, agar kesannya itu ributnya keren gitu. Bukan ribut yang berkaitan dengan dunia, tapi sedang memperebutkan kebenaran agama. Ya mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ini saya agak pakai suara keras karena melihat MC-nya tadi menggelegar ya. Jadi saya agak niru, ternyata ini suara sudah kering banget. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada kekurangan itu murni dari Al-Fakir. Kalau ada keterangan yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minna wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasara ibadahul mu'minina fi Filistin wa fi kulli makanil mubtalin. Nusalli wa nusallimu ala al-habibil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin alladzi ursila rahmatan lil alamin. فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati